masyarakat. Silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Halo, selamat malam pemirsa. Unjuk rasa adalah suara rakyat dan juga sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi. Rakyat turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada keresahan dan aspirasi yang perlu didengarkan. Kita semua menyayangkan adanya jatuh korban dan nyawa yang melayang. Lalu bagaimana ruang aspirasi tetap terjaga tanpa harus dibayar dengan kekerasan dan air mata? Bersama saya Afiani Malik di Laptop Issue pada malam hari ini dengan tema Presiden mengatakan demo boleh, anarkis jangan. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Bang Qodari, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami juga hadirkan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Satu narasumber itu bergabung via Zoom, yaitu Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Pak Khalil Nafis, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para narasumber, dan untuk memulai dialog kita pada malam hari ini kami mengajak para narasumber dan juga pemirsa untuk mendengarkan statement dari Bapak Presiden Prabowo terbaru berikut ini. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setap apapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Saya akan tanya ke Mas Qodari terlebih dahulu sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Tadi sama-sama kita dengarkan statement terbaru dari Pak Presiden Prabowo. Untuk update terbaru kondisi hari ini ya, pasca 3 hari tanggal 25, 28, dan 30 yang sempat eskalasinya meningkat begitu tinggi. Kondisi hari ini laporan yang Anda terima di meja Anda seperti apa secara nasional? Saya kira tadi sudah dimulai ya dengan penjelasan dari Menko Polhukam Pak Budi Gunawan. Bahwa situasinya sudah semakin baik. Saya pribadi pada hari ini beraktivitas penuh di luar, Mbak Afi. Jadi saya pertama pagi-pagi ke kantor di Binagraha, di Jalan Veteran, jalanan relatif lancar, tidak ada demo, tidak terkendala demo. Kemudian saya siang ada perjalanan ke satu titik di sekitar daerah Diponegoro, melewati Jalan Tamrin. Kemudian saya menuju Cilengsi, karena tadi ada kegiatan serah terima rumah yang diberikan oleh Presiden lewat Menteri PKP kepada Pak Zulkifli dan Bu Erlina, orang tua dari almarhum Afan, dan ya juga berjalan dengan lancar, kehidupan berjalan dengan normal. Jadi pulangnya macet. Mulai kondusif ya? Iya, pulangnya macet ya, walaupun memang antara lain karena ada pembangunan jalan tadi di Cilengsi. Hampir saya deg-degan tadi kekejar nggak ke sini gitu. Kemudian tadi di jalan tol juga lancar sekali. Jalan Cibubur, kemudian Cawang. Ya. Cawang tadi saya sempat lewat DPR karena itu salah satu titik yang paling panas selama beberapa hari ini, dan alhamdulillah sampai di Kedoya dengan lancar. Jadi hari ini alhamdulillah bisa lancar. Kita katakan memang suasana sudah mulai kondusif, suhu juga sudah mulai adem, sudah mulai dingin gitu. Walaupun sebenarnya juga kemarin juga sebetulnya ya praktis
relatif aman. Ini kan memang sebetulnya titik-titiknya sangat spesifik ya. Kalau saya perhatikan. Bahkan menarget personal ya? Iya. Jadi spesifik itu pertama sebelumnya kantor polisi, lalu kemudian DPRD, terakhir itu target personal. Saya sendiri kemarin juga beraktivitas di kawasan Johor Baru, melihat dan ikut meresmikan renovasi perumahan masyarakat masuk ke ganggang begitu. Ya masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak ramai dan sebetulnya suasana itu sudah terbangun dan kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Presiden bahwa memang ini menjadi ramai karena adanya aksi-aksi anarkis ya yang menimbulkan efek dramatis yang luar biasa di beberapa titik. Bahkan statement tadi kita sama-sama dengarkan statement Pak Presiden Prabowo, tindakan makar kembali disebut sudah hampir anggaplah minimal 2 kali kita dengar disampaikan di istana, lalu kemudian tadi disampaikan sama kita dengarkan gitu. Makar yang seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, seperti apa kondisinya sampai kalau Anda katakan harusnya sudah kondusif tapi masih tersebut lagi kalimat makar dan anarkis. Ini kan tentu pertama mengacu kepada apa yang terjadi beberapa hari ini dan dalam rapat kabinet, rapat yang berisi arahan dari Presiden juga itu disampaikan dan kami sendiri kan semua anggota kabinet, menteri, wamen termasuk juga mengundang dari partai politik, dari pimpinan lembaga yang lain juga hadir, semua lengkap sekali. Nah di situ kan ada Bu Sri Mulyani yang notabene kita saksikan rumahnya juga dijarah ya dan diserbu oleh kelompok orang tidak dikenal atau OTK begitu. Dan makar di sini mungkin bukan dalam pengertian yang makar ini kan apa ya tendensinya? Kalau makar dalam pengertian yang paling spesifik ya, kalau kita bicara kitab undang-undang hukum pidana itu kan sebetulnya mengacu kepada upaya untuk mengganggu atau katakanlah ekstrimnya membunuh presiden, wakil presiden ya. Tetapi kalau saya memaknainya ini sebagai gangguan kepada kedaulatan negara dan rasanya itu cukup relevan ya Pak ya. Pertama misalnya DPRD ya, itu kan gedung lembaga legislatif ya. Yang kedua misalnya kalau kita bicara polisi, kantor polisi itu kan kantor dari aparat keamanan. Lambang kedaulatan simbol. Kemudian ingin dilumpuhkan dan diserang. Pejabat-pejabat negara misalnya Ibu Sri Mulyani misalnya begitu. Saya juga sempat mendengar ada kabar bahwa rumah Ibu Puan pun sebetulnya sudah hampir disasar begitu. Jadi ini kan sudah sampai titik di mana upaya ini bisa mendelegitimasi, bisa mengganggu kedaulatan simbol-simbol negara begitu. Jadi terminologi makar yang digunakan oleh Pak Presiden saya kira kita harus maknai dalam makna yang lebih luas lah bahwa ini adalah mengganggu kedaulatan negara. Memang Presiden, Wakil Presiden adalah simbol paling utama dari kedaulatan bangsa dan negara, tetapi lembaga-lembaga itu juga adalah lambang-lambang kedaulatan negara. Sewenang-wenang, semau-mau, masuk rumah orang, kemudian mengambil barang, itu kan sebetulnya suatu tindakan yang melanggar hukum. Atas alasan apapun ya, iya, tindakan, kita tidak mendukung dan membenarkan apa yang dilakukan, menjarah, mencuri, merampok apapun itu ya. Itu mungkin pidana murni, tetapi ketika Presiden menggunakan terminologi makar, maka ini pesannya menjadi lebih kuat saya kira. Jadi ini bukan urusan orang per orang, tetapi ini adalah urusan keamanan negara, ini adalah keselamatan bangsa. Kan begini, kalau misalnya kegiatan penjaraan itu terus eskalasi ya Pak ya, meningkat. Ini kan pasti pada babak berikutnya akan menyasar kepada sektor-sektor ekonomi, ya, ruko, toko, mal, dan itu akan mengganggu perekonomian kita dan yang akan terimplikasi akan lebih luas lagi gitu loh. Yang terimplikasi adalah soal kegiatan ekonomi, soal distribusi barang, soal harga dan seterusnya begitu. Dengan apa yang sudah terjadi sudah ada korban jiwa, korban yang tidak bersalah, staf di DPRD mungkin tidak tahu menau tapi kemudian terjebak. Nah ini kan sudah ada korban yang tidak perlu. Nah apalagi kalau misalnya ini terus bereskalasi. Jadi saya lihat ini ketegasan Presiden untuk menghentikan apa yang terjadi supaya jangan kemudian berkembang lebih luas dan mengganggu kedaulatan negara. Baik, tadi Mas Kodari sempat mengatakan memang ada korban. Kita menyayangkan ada jatuhnya korban maupun korban nyawa maupun korban luka. Dari kedua belah pihak, kita juga lihat bahwa ada pihak aparat dan ASN, di luar ada juga korban dari sipil dan para pendemo kemarin gitu. Yang jelas merugikan semua pihak. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Wahyu? Apakah dari 3 hari, anggaplah 3 hari yang mencekam ini, di hari ini eskalasi itu bisa turun dan
korban bisa mendapatkan keadilan yang dituntut juga oleh para pengunjuk rasa. Iya. Jadi kehadiran Bapak Presiden tadi siang di Rumah Sakit Polri itu menurut saya bukan sekedar hadir dan menengok, tapi merupakan simbolisasi ini karena beliau menyaksikan betul ada anggota Polri yang terluka, bahkan ada yang harus operasi dan sebagainya, bahwa aktivitas demo yang kemarin itu sudah di luar proporsi yang sebenarnya. Itu fakta itu ada dengan adanya. Mengapa itu bisa kemudian di luar target tujuan atau proporsi yang sebenarnya? Ya, karena pihak mana yang menyusup? Kehadiran polisi ketika ada demo, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu tegas sekali menyebutkan salah satu tugas polisi di aparat ya di dalam demo adalah menjaga keamanan demo. Jadi sebetulnya kehadiran aparat di situ, polisi dalam hal ini adalah untuk memberikan jaminan kepada para yang ingin menyampaikan pendapat secara umum itu diberi hak sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi yang terjadi kan sudah nggak pada proporsinya, maka ada perusakan, ada penjarahan dan sebagainya. Jadi kalau dalam pandangan saya Pak Kodari secara tegas saya menyebutkan perkembangan yang terbaru mulai reda, tetapi dari sisi keamanan saya kira agar tidak terulang perlu adanya pendalaman, bukan hanya sekedar memeriksa polisi, tetapi juga melihat mengapa ini begitu berkembang dan polisi bisa menggunakan dengan scientific crime investigation. Karena terdata semua siapa yang menjara, siapa yang melakukan perusahaan dan sebagainya. Ini untuk pembelajaran. Dari pihak mana kalau Anda katakan itu terdata semua, berarti sudah kita diketahui? Lihat di video kita belum tahu siapa, tetapi dari data fisik yang kita lihat secara visual di publikasi baik medsos maupun di media mainstream itu kan menunjukkan ada pelanggaran tindak pidana. Ada barang bukti yang ada. Dan ini saya kira pembelajaran agar tidak terulang lagi harus ada ketegasan. Artinya polisi yang salah juga ditindak, tetapi juga yang menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh undang-undang ini juga harus ada pembelajaran. Karena kita kan ingin demokrasi ini demokrasi yang santun. Kita ingin demokrasi yang tidak anarkis. Kita ingin demokrasi ini yang saling menghargai. Bukan justru menunggangi demokrasi ini dengan tindakan-tindakan yang destruktif. Anda lihat bahwa dari kacamata Anda melihat bahwa kemudian apa yang terjadi di luar aspirasi murni itu kalimat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ada pihak yang mencoba menunggangi ini berarti terencana secara terstruktur? Statement Pak Presiden jelas, penjelasan Pak Kapolri bahwa ditemukan ada persiapan untuk itu. Cat pilok yang banyak sekali itu tentu nggak murah dan tentu itu tidak semena-mena atas ujuk-ujuk ya ada, tetapi pasti ada proses belinya. Lalu ada kembang api yang dikatakan menjadi tanda gitu ya. Dan terakhir kan ditemukan juga ada bom molotov yang sudah disiapkan. Artinya ini kan tidak sekedar ada kesiapan untuk menyampaikan pendapat di muka publik, tapi ada juga pihak lain yang sekarang sedang oleh polisi disidik yang memanfaatkan ini, apakah itu terjadi tidak, tetapi dengan adanya kesiapan itu jelas ada niat. Dan perusakan itu kan enggak, menurut saya kalau mahasiswa atau ya enggak atau rekan-rekan ojol mungkin gitu ya. Enggak mungkin lah juga mereka merusak sampai membakar. Anda melihat tidak mungkin niatannya sampai membakar dan penuh persiapan kan seperti melakukan itu. Aktivitas ojol itu untuk kehidupan sehari-hari mencari nafkah. Tidak ada dalam pikirannya kemudian justru merusak, membakar fasilitas umum. Nah, saya kira ini menunjukkan ada pihak lain yang saya kira perlu ada pendalaman mengapa itu dilakukan dan tujuannya apa, oleh siapa. Saya kira pendalaman secara saintifik ini perlu. Dan ini pertanggungjawaban kembali kepada publik ya, untuk menjelaskan siapa nih pihak yang anarkis yang dimaksud oleh Presiden. Media juga sudah mulai melakukan investigasi dan saya membaca salah satu laporan dari Republika Online misalnya yang memang melaporkan di situ bahwa ada rombongan yang digerakkan dari luar Jakarta. Titiknya ada Jakarta peserta dimana, Mas Kodari? dari ini ada salah satu anggota itu dari Cimahi, kemudian ada dari Bandung Barat, lalu ada dari Cianjur, dari Sukabumi dan dari Bogor gitu. Dan jumlahnya ratusan. Jadi memang ini dikoordinasi dan saya kira ya kita juga mendengar ya bagaimana laporan dari warga misalnya di kompleknya Ibu Sri Mulyani, kemudian dari lingkungan sekitar Pak Sahroni, kemudian yang jelas itu saya kira Mas Eko Patrio ya, kan saya tahu rumahnya Mas Eko, saya pernah berkunjung ke tetangga bukan ke Mas Eko, itu kan komplek yang
maaf, tidak ada istilahnya kampung begitu, yang kemudian orang kampung Bisa sekitarnya masuk, bisa Pak. masuk begitu. Jadi itu pasti adalah drop-dropan dan itu pasti orang bukan dari sekitar. Ya, bukan warga sekitar Bukan ya? warga sekitar. Oke. Nah, belum lagi kemudian misalnya kita melihat bagaimana kegiatan itu justru puncaknya itu malam gitu Iya. ya. Nah, kalau malam itu kan maksudnya apa? Kenapa kegiatannya malam? Ya, mungkin supaya tidak kelihatan, tidak mudah diidentifikasi dan kegiatannya itu bersifat destruktif, membakar halte, membakar lampu lalu lintas dan kegiatan-kegiatan provokatif lainnya yang notabene kembali kepada tema demonstrasi itu tidak sesuai, Tidak relevan lagi. dari aturan-aturan Ya. Covenant Civil Political Rights yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam Ya. rapat kabinet itu, juga kemudian undang-undang kemerdekaan menyampaikan informasi, semuanya itu kan itu dilanggar semua itu. Ya. Bahkan sampai paling ekstrimnya ya undang-undang pidana ya Pak ya. Ini kan pidana umum ya Jadi sebenarnya Pak ini ya. clear Nomor perusahaan. ada pihak yang bermain, ada Iya. pesanan gitu ya. Dan Oke, baik. sederhana saja, undang-undang memberikan pendapat umum itu tegas sekali jam 18.00 harus selesai. Iya. Dan Baik. itu sengaja dilakukan malam hari. Berarti Iya. memang ada upaya Untuk melanggar Iya, itu. melanggar Untuk melanggar itu, Dan oke. ketika Intinya misalnya orang ini nggak tadi- sembarangan lah, coba mereka ditertib- tahu undang-undang Iya, dan ketika lain-lain. coba ditertibkan, justru melakukan perlawanan begitu loh. Dan perlawanan itu Dan mereka berarti siap untuk ya. kelahi. Baik. Saya akan tanyakan lebih jauh karena salah satu pihak yang dirangkul dan diajak oleh Presiden untuk mendinginkan situasi adalah para tokoh agama. Saya minta tanggapan dari Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah dari MUI, Pak Khalil Nafis, usai jeda. Apa yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan Presiden kemarin dan kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Hai belum sarapan, berani. Baik, Pak Bisa, terima kasih Anda bersama kami. Pak Khalil Nafis, saya akan ke Anda sebagai Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI. Bagaimana Anda memotret dulu kejadian 3 hari terakhir dengan demonstrasi bahkan anarkis yang terjadi dan sejauh mana para tokoh agama yang coba juga dirangkul oleh pemerintah bisa meredam situasi atau mengademkan suasana sampai mungkin beberapa hari ke depan? Ya, kalau saya yang punya pengalaman hidup sebagai mahasiswa tahun 98, ya kejadian kemarin mirip-mirip 98, di mana ada demo tapi ada kerusuhan, kemudian ada penjarahan. Hanya saja bedanya kalau yang dulu itu jelas siapa komunitasnya, siapa objeknya, itu jelas gitu loh. Nah, yang kemarin itu nggak jelas semuanya, masa dari mana, kemudian dari unsur mana, kemudian tuntutan itu apa gitu yang dituntut untuk bersama-sama didialogkan. Mungkin kita bisa membaca tuntutan awal berkenaan dengan kecemburuan sosial di mana kondisi masyarakat yang sedang kurang baik, barangkali sebagian dari teman-teman itu dalam ekonominya, kemudian melihat bagaimana kenaikan tunjangan yang disebar di masyarakat itu isunya kan naik ya, meskipun lama-lama akhir-akhir ini juga dibantah. Kemudian berkenaan dengan kenaikan pajak, gelombang juga bergerak mulai dari pati itu sehingga itu bisa memicu masyarakat. Nah, saya melihatnya kemarin tidak menemukan siapa yang harus kita jadiin mukhotob, komunikannya itu siapa yang akan kita diajak, akan tetapi kami sebagai pimpinan Ormas di MUI sebagai ketua dan di PBNU sebagai Rois Syuriah, kami harus memastikan dalam umat kami itu adalah menjadi orang yang taat hukum, kemudian menyampaikan aspirasi, bagian dari kewajiban untuk mengingatkan pada diri kita semua untuk memperhatikan yang terbaik, tentu kita menyampaikan. Tetapi untuk menghentikan bagaimana mereka itu bergerak, yang anarkis itu bisa berhenti, kami tidak tahu siapa yang harus diajak bicara. Seandainya di komunitas tertentu kan bisa diajak dialog, tetapi ini kan kayak tanda kutip tidak jelas dari unsur mana yang mereka itu melakukan tuntutan sampai melakukan pembakaran. Kita bisa melihat itu dengan cepatnya ya. Seandainya itu masalah di Jakarta, kemudian orang Jakarta dan sekitarnya itu yang melakukan kilas balik dengan pemantiknya almarhum saudara Akvan Kurniawan, kemudian teman-teman ojol melakukan kilas balik,
aspirasi yang lebih kuat. Mungkin di Jakarta iya ya, tapi ketika di daerah itu masif dan kemudian menjadi kebencian yang merata kepada aparat polisi, kemudian kebencian merata kepada dewan, bahkan kantornya dibakar. Kami kadang-kadang tidak ngerti sebenarnya dari mana ini. Munculnya itu dari mana, kemudian kita harus mengajak bicara siapa, kemudian kalau kita berseru kepada siapa. Maka alhamdulillah ketika awal-awal kami juga diundang oleh Metro TV, bisa memanfaatkan media ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, ingin membedakan mana aspirasi yaitu konstruktif, mana aspirasi yang itu adalah instrumen dari demokrasi, dan mana yang itu sudah mengarah kepada penghancuran atau minimal pelumpuhan terhadap negeri ini. Ketika umpamanya kita jelas melihat bagaimana di depan Polda Metro Jaya, haltenya itu di depan polisi berjaga, kemudian nggak bisa mencegah. Kemudian juga bisa melihat bagaimana kantor Polres, bagaimana kantor DPRD, itu ada di depan umpamanya aparat keamanan, tetapi aparat keamanan tidak melakukan itu. Saya ngerti itu adalah gamang ya pada saat itu, karena ketika setelah terjadi peristiwa, ketika dia harus dihadapi dengan tegas, apalagi sampai menggunakan umpamanya senjata, kan akan menimbulkan masalah besar. Saya memahami polisi adalah cintanya terhadap negeri ini sehingga tidak memunculkan masalah-masalah yang lebih besar. Bisa saja tidak tegas, seperti halnya seorang presiden ketika melihat ini lama-lama bisa tidak berjalan pemerintahan, bisa kios pemerintahan kita ini tidak bisa jalan, dan masyarakat sudah mulai khawatir. Saya secara pribadi mulai khawatir. Ya, saya dekat ketika itu hari Sabtu pagi ada istighosa di pesantren saya, Cendekia Aman di Depok itu. Kami juga istighosa. Setelah itu ibu-ibu bercerita tentang kita harus sudah mulai ya siap-siap, takut nanti bahan-bahan pokok ini langka. Kita harus sudah beli. Jadi andaikan ini terus sampai 2 hari 3 hari, umpamanya sampai hari ini dan besok eskalasi seperti kemarin, mungkin persoalan bukan hanya persoalan politik, ekonomi pun akan menjadi masalah. Terganggu ya, Pak. Dan kita lihat seminggu ini kan banyak dari aktivitas yang rutin. Saya aja acara tadi hari Senin itu digagalkan semua acara-acara itu. Besok itu ada yang dipindahkan ke online umpamanya, karena melihat khawatir juga masih minggu ini masih berjalan dengan seperti yang kemarin, mungkin tambahannya bahkan ada mengatakan ini baru pembukaan loh, nanti demo akan gelombang lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah ketegasan presiden dan seluruh aparat, kemudian juga mau mendengar dengan jelas semuanya sanksi dari partai politik, kemudian juga permintaan maaf dari pemimpin kita, kemudian presiden dengan tegas memberikan statement mana itu aspirasi, mana itu perbuatan anarkis. Saya pikir ini langkah tegas, meskipun kadang-kadang kita sayangkan khawatir ketika bertindak tegas semuanya dari pemerintah, dari presiden malah menjadi perang saudara. Kami sempat khawatir. Tentu kami sebagai umat beragama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi, dan langkah tegas itu bagian dari kerangka ya, kalau dalam Islam itu hibuna adullah, membuat orang juga takut. Kalau tidak digertak ya mungkin orang akan terus berbuat dan terus bekerja, seperti halnya semalam masih juga ada riak-riak di Bekasi di pinggiran itu. Tapi setelah lebih tegas lagi kan sekarang lebih reda. Nah, kita menginginkan memang yang tegas, tetapi bagaimana tidak menggunakan kekerasan, karena saya yakin kalau yang menyampaikan aspirasi itu adalah karena cinta Indonesia dan ingin perbaiki Indonesia. Kemudian juga aparat kita adalah cinta Indonesia. Presiden juga dengan sumpahnya tadi, saya itu merinding ya sebagai pimpinan ormas mendengar presiden sumpah wallahi ya akan saya lawan. Saya merinding, dan kami bagian dari orang yang bersama dengan presiden dalam hal ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kami sudah tegaskan bahwa penjarahan itu adalah melanggar undang-undang, melanggar ajaran agama, melanggar tata sosial. Penjarahan itu tidak bisa dibenarkan. Maka saya juga meminta sebagaimana aparat yang melakukan umpamanya pelanggaran-pelanggaran hukum di luar koridor itu, demikian juga masyarakat yang melakukan penjarahan pun saya pikir harus diproses sehingga ini tidak terulang kembali. Terakhir saya ingin menyampaikan, mohon barangkali tadi kan Pak Kodari itu menyampaikan ada pergerakan masyarakat, ada masyarakat yang didatangkan. Mohon pihak badan intelijen kita, aparat kita juga lebih canggih sehingga mereka bisa diantisipasi sebelum mereka umpamanya ada di lapangan. Itu kan biasa bisa deteksi bergerak gitu ya, Pak. Sehingga bisa diantisipasi. Baik. Saya minta Pak Khalid tadi juga sempat mengatakan bahwa ini kan situasi tindak tegas. Banyak juga pihak yang mungkin sama rasa khawatirnya seperti Pak Khalid. Bagaimana situasi di lapangan ketika memang sudah eskalasinya meningkat dan memanas, soal tindak tegas, yang mana kemudian massa yang tindak tegas, mana yang sebenarnya
masyarakat yang berunjuk rasa yang juga ingin menyampaikan aspirasi murni. Bedanya tuh di mana supaya tidak ada lagi alasan tindak tegas ini malah melegalkan kekerasan yang mungkin saja bisa dilakukan, Mas Wahyu. Jadi ketentuan di undang-undang jelas. Cara menyampaikan pendapat itu jelas. Bisa melalui pawai, orasi, spanduk dan sebagainya sudah ada diatur. Maka ketika ada tindakan-tindakan yang di luar itu dan secara kasat mata ada upaya-upaya destruktif, pelanggaran pidana seperti penjarahan perusakan, harusnya polisi bisa tangkap tangan. Tetapi problemnya kan kegambangan ini muncul, nanti ada kesan sengaja menghalangi niat untuk menyampaikan aspirasinya. aspirasi. Ya. Ini yang menjadi problem. Maka menurut saya pada situasi ini, pengalaman ini, polisi juga nggak boleh lagi bersikap ambigu. Ya kalau memang dia melanggar hukum ya harus ditindak. Dan masyarakat juga harus paham bahwa dilakukan polisi itu melakukan pendidikan. Bahkan mohon maaf ketika merusak simbol-simbol institusi ya, simbol Polri, lalu ada rumah dinas menteri dan sebagainya. Ini kan sudah menunjukkan ada upaya-upaya untuk melegitimasi eksistensi negara. Dan saya kira itu tidak bisa dibiarkan. Tapi bagaimana juga kita lihat ya, beredar juga video-video yang aparat juga jelas melakukan kekerasan, pemukulan dan lain-lain. Saya kira aparat pun juga tidak semuanya itu bagus, bersih dan melakukan yang benar. Itu yang harus kita luruskan. Hanya situasi di lapangan kadang-kadang mempersulit aparat untuk juga bertindak soft karena perlawanan yang oleh masyarakat itu keras. Jadi saya kira ini pemahaman, saya mohon maaf ketika saya masih di Kompolnas saya sering berdebat karena polisi dan tentara itu tidak dilindungi HAM. Nah, dan ketika saya duduk dengan Komnas HAM, ya memang nggak dilindungi karena itu aparat bersenjatai. Lalu bagaimana? Jadi statusnya bahwa mereka itu melakukan tindakan penganiayaan kepada aparat. Tetapi kalau polisi kemudian menangkap kan jadi masalah baru. Saya kira ini butuh pemahaman persepsi. Kita kan ingin demokrasi. Jadi narasi, kemudian persepsi, kemudian penyebutan itu kan harus juga clear juga. Ketika itu masih sampai hari ini perdebatan itu nggak selesai. Karena teman-teman Komnas sudah bilang polisi tidak bisa dilindungi HAM. Jadi tadi kalau Pak Presiden ke rumah sakit kemudian menyaksikan sampai sekian puluh polisi luka sampai bahkan ada yang cacat tadi kan ada yang patah, itu bukan pelanggaran HAM. Nah, ini itu intinya melaksanakan tugas. Tapi kan kita juga tahu bahwa eskalasi ini meningkat ketika ada kejadian artinya insiden tewasnya Afan. Kesadaran bahwa kita ingin demokrasi, kita ingin santun itu kan harus ada di semua pihak. Saya kira ini harus dijaga ini. Bukan hanya polisi begitu, rakyat begitu, tapi semua pihak. Termasuk dalam hari ini pihak-pihak lain, misalkan kalangan pendidik, akademisi. Ini kan jadi begini, sekarang ini demo-demo itu komandannya bukan hanya yang di lapangan loh. Ada komandan lain yaitu dari media sosial. Jadi dari dunia maya kita sekarang kan mengenal dua dunia nyata dan dunia maya. Dan dunia maya ini bisa mengumpulkan ribuan dengan cepat dan membakar emosi orang. Ini kan kondisi saat ini yang harus kita pahami dan kita semua harus memahami ini era sekarang ini yang harus memaknai demokrasi itu dengan cara-cara yang santun dalam dua dunia ini. Mas Kodari, kalau kemudian kita memang idealnya adalah aspirasi disampaikan dengan santun, tapi juga idealnya aspirasi masyarakat ini juga didengarkan. Ini kan eskalasi meningkat ketika dianggap banyak statement dari anggota DPR atau mungkin statement dari pejabat, menteri yang tidak berempati terhadap situasi masyarakat. Bagaimana juga evaluasi ini terjadi di pemerintahan? Apakah kemudian Presiden akan mereshuffle menterinya? Usai jeda, pemirsa kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Kodari. Tadi saya ulang sedikit bahwa ini kan eskalasi yang meningkat ini enggak kemudian terjadi dalam hitungan hari. Ini juga masyarakat yang dirasa buntu, tidak ada saluran aspirasi yang didengar, baik oleh perwakilan rakyatnya, termasuk juga kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para menteri yang near empati gitu. Apa otokritik bagi dan evaluasi bagi Presiden dan juga kabinetnya? Apakah termasuk akan mereshuffle menteri-menteri yang dianggap tidak empati kepada publik? Ya, kalau soal reshuffle tentu hak prerogatif Presiden. Tapi saya pribadi begini, kan kalau saya ini kan orang baru ya dalam pemerintahan dan biasanya di luar. Gitu. Jadi saya sendiri merasa bahwa memang rupanya atau sepertinya ada pola-pola perilaku atau mindset tertentu dari masyarakat kita terhadap yang namanya pejabat publik. Gitu.
Jadi sepertinya harapan masyarakat itu terhadap pejabat publik itu ya harus satu berpenampilan sederhana, gitu ya, tidak jor-joran. Tidak flexing. Apalagi flexing, tidak jor-joran, dan harus sederhana, karena ya lepas dari apapun latar belakangnya. Mungkin inilah yang bisa jadi kritik dan otokritik, karena yang masuk ke pemerintahan ini kan latar belakangnya macam-macam. Seperti saya sendiri kan berasal dari lingkungan swasta, pengusaha dan seterusnya. Jadi apa-apa yang saya pernah bawa itu kelihatannya begitu masuk pemerintahan itu harus saya tanggalkan gitu loh. Dan termasuk juga misalnya hal-hal yang bersifat fisik ya barangkali, karena saya perhatikan media massa apalagi media sosial itu paling senang itu Pak, ngulik-ngulik itu Pak, jam tangannya lah, mobilnya lah gitu kan, sepatunya lah, kalau perempuan tasnya lah begitu. Jadi saya kira memang harus ada sikap menahan diri dari para pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif, di pusat dan di daerah pada hari ini. Jadi kita bicara mengenai presiden misalnya begini, mengingatkan mengenai adanya efisiensi, bagaimana kita mengoptimalkan keuangan negara untuk program-program yang betul-betul untuk rakyat begitu. Baik, Mas Kodari, mohon maaf saya potong sebentar. Kita akan simak dulu. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan situasi terkini dari pertemuan Presiden dan para tokoh agama berikut ini. Punya banyak tugas ya, dan akan kita sesuaikan nanti. Saya kira demikian. Mungkin dari Pendeta Jeki atau dari yang lain, ada Pendeta Jeki mungkin ada yang ingin ditawarkan. Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita. Keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa model-model pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya, dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Yang lain? Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa beliau menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi beliau menjamin kebebasan berpendapat. Namun sekaligus beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama yang harus terus dijaga. Yang rugi kita sendiri. Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan. Terima kasih. 16 ormas Islam sementara itu juga telah berdiskusi dan membuat rumusan tentang aspirasi-aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, dan untuk itu saya persilakan Ustadz Zaitun Razbin. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama ini sangat surprise bahwa Bapak Presiden tadi mengungkapkan bahwa sebetulnya saya tidak mengundang ormas-ormas ya kemarin 16. Jadi mungkin koreksi sedikit, judul di beberapa media yang sudah muncul, Presiden mengundang 16 ormas. Ini hakikatnya memang tidak kami yang inisiatif. Bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Dan alhamdulillah kami sudah membuat rumusan sebelum ketemu beliau pada tanggal 30 Agustus kemarin ya.
Tapi memang kami belum rilis rencananya pada saat sudah pertemuan yang lebih terbuka seperti ini. Ini kita bagikan insya Allah kepada teman-teman media. Ya, ini yang kami sudah hasilkan dari hasil pertemuan itu, yang intinya seperti disampaikan tadi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang menjadi leader kita di dalam pertemuan-pertemuan ini, itu yang tentang bagaimana dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menjaga ketentraman dan sebab tanpa dukungan tentu akan sulit pemerintah melakukan tugas itu. Namun Ya, baik pemirsa, Pak Khalil, tadi sama-sama kita dengarkan konferensi pers dari para tokoh lintas agama usai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Sebenarnya sangat relevan dan nyambung sekali dengan tema kita pada malam hari ini. Termasuk juga tadi disampaikan para pejabat juga harus menahan diri. Jadi ini bukan hanya untuk masyarakat saja. Jadi para pejabat, para petinggi, menteri dan lain-lain ini juga harus menahan diri, tidak melukai hati masyarakat dengan kata-kata, termasuk juga flexing. Apa yang bisa Anda tangkap dan apa pesan Anda untuk semuanya? Ya, kita muhasabah. Artinya kita koreksi diri, evaluasi diri tentang kondisi bangsa ini. Menurut saya ini adalah protes alam ya. Jadi alam itu mengingatkan kepada kita yang masih diberi ruang untuk kita memperbaiki. Allah masih sayang kepada kita, masih sayang kepada Indonesia. Sehingga peristiwa ini masih terukur, masih bisa dikendalikan dan bisa ada pemulihan kembali. Oleh karena itu ke depan menurut saya dimulai dari pimpinan dulu untuk muhasabah. Muhasabah yang pertama adalah bagaimana kita ketika menjadi pemimpin itu yang menjadi orientasi pertama adalah mensejahterakan rakyat, melayani umat, melayani masyarakat. Itu yang harus ada. Bukan menciptakan jarak antara masyarakat yang diwakili, rakyat diwakili dengan para wakil-wakil kita. Jadi umpamanya berkenaan dengan ya harga-harga yang dipakai itu. Mungkin punya hobi, tapi cukuplah dinikmati sendiri, tidak perlu untuk flexing, dipamerkan. Bagi orang yang sedang sulit mencari uang 50.000, kemudian melihat wakil kita itu isunya sekali lagi itu adalah kenaikan dari tunjangannya, kenaikan dari berbagai fasilitasnya. Kemudian kita dibebani dengan pajak yang besar, baik pusat maupun daerah. Itu kan bisa dirasakan bagaimana sedihnya kita. Kemudian gelombang PHK pun tak bisa dihindari, kita bisa mendengar, bisa menyaksikan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang yang merasakan sulit. Ketika ada orang awam yang melihat seperti itu kan akan muncul mereka itu rasa sedih. Oleh karena itu saya ingin mengutip 4 pilar di dalam bernegara untuk menciptakan negara yang lebih baik sebagai bahan muhasabah kita. Yang pertama adalah intelektual, ulama yang mengajarkan, yang menjadi teladan kepada masyarakat. Itu harus benar-benar menjadi karakter kita. Jangan sampai ada intelektual tukang, ulama yang bayaran, itu harus dihindari karena itu mungkin terjadi. Yang kedua ya pemerintah yang adil. Pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita adalah yang menegakkan keadilan. Keadilan ekonomi yang sama rata, sama merasa, keadilan sosial politik, bagaimana bisa penyebaran kewenangan itu, dan juga ada keadilan berkenaan dengan tata cara hidup kita ini di dalam sosial dan politik dan ekonominya itu. Yang ketiga adalah bagaimana yang kaya-kaya mau berderma, bukan pamer. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu bagaimana kita punya nikmat, punya kelebihan itu dibagi dengan yang lain. Tidak dilarang kita menjadi orang kaya, dianjurkan kita untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tapi didermakan kepada yang lain, bukan dipamerkan. Apalagi mereka statusnya dibayar dari uang rakyat. Itu kan tambah sedih, bukan dari hasil umpamanya bisnis dan seterusnya. Yang keempat adalah pilarnya bagaimana masyarakat, orang-orang fakir, orang miskin, orang tak mampu, tak berdaya itu mendoakan pada pemerintah, mendoakan pada orang-orang kaya, sehingga 4 itu harus berjalan sinergi. Tidak bisa umpamanya kita meminta hanya orang awam mengerti pada yang pemimpin aja yang diminta adil tanpa ada partisipasi masyarakat, dan juga tidak bisa tanpa keterlibatan intelektual, ulama
dan orang-orang kaya dalam konteks berbangsa. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita, para pemimpin-pemimpin. Jangan flexing, jangan tunjuk-tunjukin. Kalau punya hobi, kalau punya kelebihan silahkan beli kalau memang mampu, tapi tidak untuk dipamerkan. Yang ditunjukkan tuh apalagi dengan kata-kata yang gitu ya Pak Holil ya, itu yang diharapkan gitu ya. Ya, dengan baik. Ya, jangan juga dengan kata-kata malah bikin panas gitu lah. Jangan semua ditanggapi ya. Mungkin dulu ketika jadi penyanyi, ketika jadi swasta, ketika jadi masyarakat umum, itu ngomong apa saja tidak ada banyak yang menanggapi. Tapi ketika menjadi wakil rakyat, ketika jadi pemimpin, maka perkata itu dimaknai oleh masyarakat. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos yang bisa dipotong-potong dan bisa memandu masyarakat untuk marah. Baik, kita tidak inginkan Indonesia pecah, ingin tetap utuh dan baik. Bisa ditangkap, ini masukan yang sangat baik untuk juga semua pihak gitu. Salah tadi yang menarik ada sempat juga ternyata mungkin dibahas soal undang-undang perampasan aset. Pas kita gitu ya. ngomong ya. Kita juga bahas soal flexing gitu ya. Oke, itu anggaplah sudah ditanggapi. Semoga jadi masukan yang bisa langsung diaplikasikan, ditunjukkan kepada masyarakat langsung gitu ya. Konkret ya. Nah, dan di sisi yang lain begini, sebetulnya kan pemerintah, kabinet juga harus betul-betul program-program Pak Prabowo ini sangat berorientasi kepada masyarakat sebetulnya, ingin meringankan beban masyarakat. Dan karena itu pada hari ini justru hemat saya malah meningkatkan semangat dan ritme pemerintah untuk segera merealisasikan program-program Pak yang Prabowo. Kita lihat kan kinerjanya. Iya, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ya renovasi rumah, begitu. Dan ya kalau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Holil Nafis, manifestasinya itu apa yang Pak Menteri PKP ya Pak Ara itu sebut sebagai Berbaginomics itu. Jadi kalau bicara soal kesenjangan, yang paling kencang bicara soal kesenjangan itu adalah Presiden Prabowo. Cuman saya pribadi melihat analisa. Kenapa menteri-menterinya beberapa yang justru itu menggunakan diksi-diksi yang melukai poinnya itu justru di sini. Jadi masyarakat. selama ini kesenjangan itu kan dimaknai dari kacamata ekonomi, bahwa misalnya 70% kekayaan itu dikuasai sekian persen saja. Hemat saya juga kesenjangan itu harus dimaknai secara psikologis dan secara sosial, Pak, gitu. Jadi bagaimana kita punya sensitivitas pada hari ini bicara soal kesenjangan itu dari kacamata psikologis. Apa tuh kacamata psikologis? Perasaan tadi yang disebut oleh Pak Holil Nafis tadi. Bagaimana masyarakat di bawah bisa melihat pimpinannya, bisa melihat legislatif, eksekutif. Itu orang-orang yang punya empati. Jadi kata kuncinya adalah empati. Yang kedua secara sosial, memang pada hari ini realitas kita itu kalau bicara koefisien gini makin mengecil, tetapi tetap belum pada angka yang ideal gitu. Jadi saya kira pesan yang penting dari proses apa yang terjadi beberapa hari ini adalah soal kemampuan kita untuk menahan diri, kemampuan kita empati dan menyelesaikan PR-PR kita tentang kesenjangan itu. Nah, caranya bagaimana? Jangan flexing, komunikasi juga harus hati-hati, harus tahu mana ruang publik, mana ruang privat. Karena di zaman medsos ini yang selama ini privat jadi publik gitu loh. Padahal yang disampaikan oleh Mas Kodari sebenarnya basic ya, itu kan soal empati itu kan harus dimiliki oleh para pejabat yang diberikan amanah gitu ya. Saya ke Mas Wahyu gitu. Kemudian juga salah satu tuntutannya soal undang-undang perampasan aset itu juga didukung, termasuk juga reformasi kinerja dari kepolisian, berpihak kepada kepentingan rakyat bukan penguasa. Tuntutan 17/8 ini apakah memang bisa diwujudkan dalam waktu dekat menurut Anda, terutama mungkin dari sisi kepolisian dan keamanan? Jadi pengalaman 3 hari ini sangat berharga, walaupun sangat mahal biayanya dengan nyawa hilang. Tapi bagi polisi tugasnya kan mengawal, menjadi pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Kemudian kaitannya dengan soal demo, tugas polisi itu undang-undang memerintahkan untuk mengawal dan menjaga. Tapi ya tentu harus sikapnya yang humanis, sikapnya yang bersahabat, kemudian tidak arogan. Sementara masyarakat yang sudah dikawal juga harus saling menghargai. Saya kira ini penting. Ini semuanya salah lah, tapi juga semuanya benar. Sehingga menurut saya ini benar berharga. Kalau tadi disinggung soal polisi harus mengawal banyak aspek, tentu sudah menjadi kewajiban polisi yang tidak bisa diganggu-gugat. Tugas pokok yang nomor 3 itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus menjadi doktrin polisi. Ketika itu menjadi doktrin, maka dia akan melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang humanis. Sudah pasti. Masyarakat yang dikawal tentu juga jangan menyalahgunakan hak yang sudah diberikan oleh undang-undang itu dengan kemudian menunggangi hal-hal yang destruktif. Saya kira kalau ini berjalan, demokrasi kita bisa berjalan dengan normal. Bisa dengan baik ya. Dengan kita baik, bisa sama-sama berdewasa dalam berpolitik gitu ya. Baik, kami harus jeda pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi.
Oh baik, mohon maaf kita harus closing. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas atensinya. Terakhir saya ke Mas Kodari, ada tuntutan soal undang-undang perampasan aset, kemudian tunjangan dihentikan, moratorium kunjungan ke luar negeri. Sejauh mana itu bisa kemudian langsung di Ya kan anggota DPR kan sudah di reshuffle dan dinonaktifkan ya. Dan gini, kalau soal undang-undang perampasan aset, jawabannya paling mudah dan gampang. Karena apa? Karena 1 Mei 2025 Pak Prabowo sudah mengatakan saya mendukung gitu loh. Jadi ya ini Pak Prabowo ini sebelum ada peristiwa bulan Agustus sudah mendukung dari bulan Mei, 1 Mei 2025. Oke, kita nantikan apakah tuntutan ini benar-benar ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Terima kasih banyak DPR loh. Ke DPR. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusi kita pada malam hari. Pak Khalil Nafis, terima kasih banyak, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Dari semua yang terjadi kita belajar bahwa demokrasi tidak boleh ditukar dengan kekerasan. Suara rakyat harus dijaga, keamanan tetap utama untuk semua pihak. Saatnya negara, aparat dan rakyat duduk bersama agar aspirasi bisa tersampaikan tanpa ada lagi korban yang berjatuhan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.